Pernahkah kamu mendengar tentang danau indah di perbatasan Sumatera Selatan dan Lampung yang bernama Danau Ranau? Di balik keindahannya tersimpan sebuah legenda yang sangat terkenal. Kisah tentang seorang pria sakti yang setiap ucapannya bisa menjadi kutukan. Inilah legenda si pahit lidah dan asal mula Danau Ranau. Alkisah, di zaman dahulu kala, hiduplah dua orang saudara seperguruan yang sama-sama sakti. Namun, sifat mereka bagai langit dan bumi. Yang pertama adalah Serunting, yang lebih dikenal dengan julukan si pahit lidah. Julukan itu bukan tanpa alasan, sebab apapun yang keluar dari mulutnya akan menjadi kenyataan. Jika ia berkata, "Jadilah batu," maka benda apapun akan berubah wujud menjadi batu. Sayangnya, kesaktian ini sering ia gunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Saudaranya yang lain bernama si Mata Empat. Kesaktiannya tak kalah hebat. Ia memiliki 4 mata, 2 di depan dan 2 di belakang kepalanya, yang membuatnya bisa melihat segala arah, bahkan menembus benda padat sekalipun. Berbeda dengan si pahit lidah, si Mata Empat adalah sosok yang jauh lebih bijaksana dan baik hati. Kisah perselisihan mereka dimulai dari sebuah sawah. Si pahit lidah merasa sangat iri karena sawah milik si Mata Empat selalu subur dan menghasilkan panen yang melimpah ruah. Sementara sawahnya sendiri selalu kering kerontang dan gagal panen. Rasa penasaran mendorongnya untuk mengintai saudaranya dari kejauhan. Akhirnya, ia menemukan rahasianya. Si Mata Empat ternyata menanam jenis bulir padi yang berbeda. Padi yang tampak lebih berisi dan istimewa. Dengan rasa penasaran, si pahit lidah pun mendatangi si Mata Empat dan bertanya, "Wahai saudaraku, kenapa padimu bisa tumbuh begitu subur? Ajarkanlah aku rahasiamu." Namun, si Mata Empat yang sebenarnya tidak ingin kesaktiannya diketahui, memutuskan untuk berbohong. Ia berkata, "Oh, mudah saja. Saat menanam, letakkan bulir padi di atas telapak tanganmu, lalu tanamlah." Si pahit lidah yang polos percaya begitu saja. Ia segera kembali ke sawahnya dan mengikuti saran aneh itu. Tentu saja, padinya tidak tumbuh sama sekali. Merasa telah ditipu dan dipermainkan, kemarahan si pahit lidah meledak. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak. Tanpa berpikir panjang, ia menantang si Mata Empat untuk berduel, bertarung untuk membuktikan siapa yang lebih sakti di antara mereka. Pertarungan sengit pun terjadi. Keduanya soma-soma mengeluarkan ilmu andalan mereka. Namun, karena diliputi amarah yang membara, kekuatan si pahit lidah menjadi berkali-kali lipat lebih besar. Dengan satu serangan terakhir, ia berhasil mengalahkan dan membunuh saudara seperguruannya sendiri, si Mata Empat. Setelah pertarungan yang tragis itu, si pahit lidah merasa hampa. Ia memutuskan untuk berkelana tanpa tujuan, mencoba melupakan kejadian yang telah merenggut nyawa saudaranya. Perjalanannya membawanya ke sebuah desa yang permai, dikelilingi oleh hutan yang sangat lebat dan perbukitan yang hijau. Di desa itu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang putri dari kerajaan kecil setempat. Putri itu sangat cantik, tetapi sifatnya sungguh angkuh dan sombong. Melihat penampilan si pahit lidah yang sederhana, hanya mengenakan pakaian lusuh dari perjalanannya, sang putri langsung mencibir dan meremehkannya. Ia menghina si pahit lidah dengan kata-kata yang tajam dan menyakitkan di depan banyak orang. Hati si pahit lidah yang masih terluka karena kematian saudaranya kini kembali tersayat oleh hinaan sang putri. Amarah yang tadinya sempat ia redam, kini kembali berkobar. Tanpa sadar, ia menunjuk ke arah putri dan seluruh desa, lalu mengucapkan kutukan terhebatnya.
Hai putri sombong, karena kesombonganmu, kau dan seluruh desamu akan aku tenggelamkan dalam air bah. Seketika, setelah kutukan itu terucap dari lidahnya yang pahit, langit yang tadinya cerah, mendadak menjadi gelap gulita. Awan hitam pekat bergulung-gulung, disusul dengan petir yang menyambar-nyambar. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat derasnya. Seperti air yang ditumpahkan dari langit, tanah pun bergetar hebat. Gempa dahsyat mengguncang seluruh desa. Tanah di tempat desa itu berdiri tiba-tiba ambles, membentuk sebuah cekungan yang sangat besar dan dalam. Air dari perbukitan di sekitarnya mengalir dengan deras, mengisi cekungan itu dengan cepat. Putri yang angkuh, istananya, dan seluruh penduduk desa tidak bisa menyelamatkan diri. Mereka semua ditelan oleh air bah yang mengamuk. Persis seperti apa yang telah diucapkan oleh si pahit lidah. Dari kejauhan, si pahit lidah menyaksikan bencana yang disebabkan oleh kata-katanya sendiri. Ia melihat bagaimana desa yang tadinya ramai kini lenyap ditelan air. Penyesalan yang luar biasa besar menjalari hatinya. Ia sadar kesaktiannya sekali lagi telah membawa malapetaka yang mengerikan. Ia menangis, meratapi kekejaman dari lidahnya sendiri. Air yang terus mengalir itu akhirnya memenuhi cekungan raksasa tersebut dan perlahan menjadi tenang. Air itu membentuk sebuah danau yang sangat luas dan indah, dengan air yang biru jernih. Danau yang tenang itu seolah menjadi simbol penyesalan si pahit lidah, menenangkan amarah dan kesaktiannya yang tak terkendali. Danau inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat dengan nama Danau Ranau. Konon, di tengah Danau Ranau terdapat sebuah pulau kecil yang disebut Pulau Marisa. Masyarakat percaya bahwa pulau itu adalah puncak dari gunung atau sisa daratan dari desa yang tenggelam akibat kutukan si pahit lidah. Kisah si pahit lidah dan Danau Ranau mengajarkan kita sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa lidah bisa lebih tajam dari pedang. Kata-kata yang kita ucapkan, terutama saat marah, bisa membawa akibat yang sangat buruk dan tidak bisa ditarik kembali. Kekuatan sebesar apapun, jika tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan kontrol diri, hanya akan membawa kehancuran. Jadi, lain kali kamu berkunjung ke Danau Ranau yang indah, ingatlah legenda ini. Sebuah pengingat untuk selalu menjaga lisan kita. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan legenda menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa.